Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami kenalkan kembali, nama saya Muhammad Arba'in dari Desa Sumber Asri, yang beberapa hari yang lalu Ustadz telah mendapat berita bahwa kami akan mengadakan bentuk kelompok di sana kena demo. Ya. Di sini nggak perlu saya ceritakan. Cuman di sini kami mau mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama merupakan pertanyaan lemparan, Ustadz. Karena kami ditanya oleh seorang warga kami yang kami menjawabnya bingung, maka kami tanyakan juga pada Ustadz. Nanti kalau yaitu, saya juga, ya, kalau nanti saya juga bingung gimana? Tentunya ya enggak lah, Ustadz kan banyak ilmunya. Ya boleh, mari. Jadi seorang bertanya pada saya itu begini, di pagi hari saya makan durian, kemudian di siang harinya saya sholat duhur. Nah, di tengah-tengah sholat duhur itu kata orang Jawa antop tat atau bersenggawa, sehingga gelegeen gitu. Ya. Kalau orang Madura mengatakan aderep gitu. Di tengah-tengah sholat itu gelegeen itu sehingga mengeluarkan cairan yang beraroma durian juga, sehingga dalam hatinya, waduh aku mau mangan durian. Nah, kemudian ditelan lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, yang seperti ini apakah termasuk membatalkan sholat, menelan kembali yang dari dalam itu? Nah, ini jawabannya saya serahkan sama Ustadz karena saya mau menjawab, tidak bisa menjawab dengan pasti. Kemudian yang kedua, mengenai sholat fajar yang biasa kami lakukan setelah sholat malam, menunggu waktu subuh, kemudian di masjid itu sudah dikumandangkan adzan, berarti sudah masuk waktu subuh. Kemudian kami lakukan sholat fajar 2 rakaat, habis sholat fajar 2 rakaat kami berangkat ke masjid. Sesampai di masjid kami sholat lagi 2 rakaat, merupakan sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada teman yang datang, begitu datang sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi 2 rakaat, baru mengikut sholat subuh. Nah, yang seperti ini yang menurut tuntunan, apakah yang kami lakukan atau di masjid sholat tahiyatul masjid dulu baru sholat fajar? Mohon diterangkan oleh Ustadz. Kemudian berikutnya ini merupakan suatu pengaduan juga laporan bahwa di lingkungan masyarakat kami masih terjadi gejolak. Gejolaknya karena Ustadz sering mendengarkan keterangan Ustadz bahwa kotoran binatang itu najis, hanya berarti kotor tetapi tidak menghalangi sahnya sholat. Untuk itu hari ini pun juga mereka juga mendengarkan Ustadz untuk menerangkan lebih jeli lagi berdasarkan dalil-dalil yang jelas supaya tidak terjadi gejolak di kalangan masyarakat kami. Kami mau menjelaskan, mengatasi kowe kok jelaskan ora kanggo. Untuk itu kami mohon keterangan Ustadz supaya lebih jelas sehingga tidak terjadi di gejolak masyarakat mengenai kotoran binatang kok tidak najis, hanya berarti kotor tidak menghalangi sahnya sholat. Demikian pertanyaan kami, atas keterangannya kami sampaikan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada kekurangan atau tidak sopannya kami menyampaikan kata-kata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu kalau tidak mau ngaji, ya sukanya ribut gitu. Wong biasanya kotoran binatang itu najis, ora. Wong biasanya liur anjing itu harus dibasuh 7 kali. Kalau mengenai ini kok tidak. Jadi hanya mengikuti biasanya. Walaupun ditunjukkan dalilnya ya tidak mau menerima. Pemenang yang kowe ya Pak Arba'in ngerti muka ngendi. Lah di dalam hadis Arba'in ya ada itu.
Jadi Pak Arba'in itu berarti kan wis ngelotok hadis yang Pak Arba'in. Jadi ya pertama, sholat sambil sendawa tadi batal apa tidak? Ya, tidak. Lah kok ditelan lagi, lah urung metu kok. Lagi nenggon mulut, lah ardi gua ada piye sih, Pak? Kayak neng masjid nganggo karpet apa diutahke nek kono. Ditelan lagi ya boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Artinya tidak batal gitu loh. Tapi jenenge mangane nek kon njaba dilebok kuwi kon jero kok. Metune dari dalam gitu. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi begitu tidak ada yang batalkan. Salat itu batal ya kalau tadi ada yang keluar, ya kalau keluar dari dua jalan, muka dan belakang. Kalau keluar dari belakang, apa itu benda padat, apa benda cair, apa gas, itu batal. Batal semua. Di depan ya begitu. Kalau keluar kencing, batal. Kalau itu gelegean keluar, ini ditelan lagi, sholatnya tidak batal. Puasa aja nggak batal itu. Poso gelegean metu durane dulu neh itu enggak batal kok. Apalagi loh itu batal. Lah nek kamu menerangkan batal, golekno dalile yang membatalkan mana. Jadi kamu mengatakan ini batal harus menunjukkan dalil. Ya. Kalau nggak ada dalil yang membatalkan kok kamu bisa mengatakan batal itu dasarnya dari mana? Kan itu dah. Nah. Yang mengatakan tidak jangan ditanya dalilnya, wong tidak ada kok. Tidak ada kok dicari dalilnya ya tidak bakal ketemu. Tapi kalau kamu mengatakan ini batal, dasarnya mana? Nah, harus tunjukkan hadisnya. Yang mengadakan itu harus ditunjukkan dalil. Yang meniadakan ya tidak, memang tidak ada kok tanya dalil. Ya. Salat tahiyatul masjid, lalu salat sunnah fajar. Ya, tidak apa-apa, boleh. Sholat tahiyatul masjid itu karena ada aturannya. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi andai kata Bapak ini masuk masjid langsung sholat fajar, itu tidak usah sholat tahiyatul masjid, boleh. Karena sudah sholat fajar kan berarti sudah duduk. Nah, tetapi kalau memulai sholat tahiyatul masjid baru sholat fajar juga boleh. Nah sholat tahajud, saya tadi sholatnya tahiyatul masjid, ya, terus saya sholat fajar juga tidak salah. Tapi kalau mau mencukupkan sholat fajar saja tidak usah tahiyatul masjid juga tidak salah. Karena syarat mau duduk setelah masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah orang umumnya mengatakan itu sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya kalimat tahiyatul masjid itu sendiri tidak ada. Nah karena tadi saya masuk sholat fajar, berarti kan sudah sholat 2 rakaat, maka boleh duduk. Nah itulah pertama tentang sholat tadi. Kemudian kotoran binatang kok tidak termasuk, lah maka itulah saya tidak bisa tak terang no gini. Yang mendengarkan dari sana ya tidak mungkin paham. Kalau tanya dalil maka lebih baik nanti beli penjualan brosur ya. Pernah ada diterangkan bahwa ada dua orang ya datang kepada Nabi dalam keadaan sakit. Datang kepada Nabi menceritakan sakitnya. Akhirnya Nabi menyuruh dua orang tadi, ikutilah si penggembala unta. Setiap pagi kamu minum air kencingnya dan minum susunya. Suruh minum kencing itu kencing siapa? Kencingnya unta, bukan kencingnya sendiri. Gitu. Pernah minum kencingnya sendiri ini yang di belakang saya ini. Yatin yang gagahnya seperti itu, apa si dukun mau dia? Ya punya sakit, suruh diobatkan ke dukun, suruh minum kencingnya sendiri, ya diminum.
Umpama dikon makan kotorannya mungkin jadi makan oh. Kata dukunnya apa diturut. Hah? Nah, setelah dia tahu ternyata minum kencing ya tidak sembuh ya, terus dengan pengajian NTA ini baru sadar, wah berarti saya tertipu. Gue tuh apa-apa manut bledes-bledes yang ngumbul ya manut. Mana dukun ampuh dengan parani oleh dia. Nah inilah jadi kotoran unta tadi apa itu? Kencing unta itu oleh Nabi malah suruh jadi obat, tiap hari kamu minum susunya dan minum kencingnya. Nah kalau najis kan tidak boleh diminum, itu malah disuruh minum. Nah itu kan unta, lah unta itu binatang atau bukan? Nah itu kan, ini ada dalilnya ya. Terangkan nanti kalau mau beli Pak Marbangin beli kumpulan brosur sini yang ada muatannya itu, nanti tunjukkan sana, suruh baca ndak, suruh membaca, percaya ndak itu hadis Nabi. Kalau ndak percaya ya sudah, mau apa lagi ya. Perkara kamu menganggap kencing unta, kencing kambing itu najis, ya ndak apa-apa, silakan. Tapi jangan agama itu hanya menurut anggap-anggapan saja ya. Mesti agama itu berdasarkan dalil, bukan anggap-anggapan. Nek anggapanku batal, anggapanmu ora, itu sih. Nah, maka jangan rut anggap-anggapan. Pone aku ora marem nek agama itu bukan marem-mareman. Agama itu yang jelas ada tuntunan apa tidak? Kalau tidak ada tuntunannya, lo kok malah marem? Sing eneng tuntunane malah tidak marem, itu kebalik cara begitu itu. Ya, dan cara agama itu asal ada tuntunannya itu yang diikuti. Maka saya mengatakan itu karena ada orang datang pada Nabi malah suruh minum kencing, ya, suruh minum kencing unta dan minum susunya. Kalau susunya jelas, nah kencingnya minum itu kan tidak umum, gitu kan? Tuh, timbul fitnah liur anjing itu juga asalnya dari situ kan. Umumnya liur anjing itu kalau menjilat seorang harus dibasuh dengan debu yang sekali ya, jadi basuh 7 kali yang sekali dengan debu. Menjilat apa saja gitu lah. Mulai zaman dulu orang-orang kampung itu kayak belum punya rumah deh kan, punya latar jembar-jembar tuh, bikin memean itu ya kenteng talek ke pohon sana pohon sini. Itu juga sing dhuwur. Ya, sebab minggu nek ada anjing berobos ngisore buntute jentar nyenggol rukuhe, najis harus dibasuh nganggo debu. Lah rukuh gosoke nganggo debu coba. Ya. Itu juga diteleki manuk itu pun enggak boleh untuk sholat. Padahal di Masjidil Haram itu telek manuk banyak. Burung apa? Burung merpati, doro kuwi ya. Tempat-tempat sholat itu banyak itu. Burung merpati, doro kayak gini lah. Itu tidak apa-apa. Kalau kamu mengatakan najis, dalilnya mana, gitu kan? Jangan anggapannya dewi. Namun demikian kalau tidak sepaham dengan kita saling menghormati. Dan menurut anjing liurnya najis tadi dalam hadis Nabi itu hanya kalau minum di bejana. Jana tempat air, tempat minum orang itu kebetulan kok diminum anjing. Memang di situ diterangkan walago minum jilat. Memang anjing itu kalau minum ya cuma jilat-jilat begitu. Tidak seperti kita, tidak seperti kambing. Kambing kalau minum kan nyerot-nyerot ngokop. Kalau anjing cukup jilat-jilat. Nah kalau ada bejana dijilat anjing, maksudnya minum di situ, sisanya dibuang. Ya. Tempat bejana tadi yang untuk air tadi dibasuh 7 kali ya sekali dengan debu. Kalau menjilat tempat lain nggak ada. Malah pernah zaman Rasulullah itu orang yang berburu, siapa melepaskan anjingnya untuk memburu binatang, kalau binatang yang diburu tadi ditangkap anjing, berkelahi dengan anjingnya sampai mati, binatang yang diburu tadi dibawa pulang, kasihkan majikannya, halal dimakan tanpa disembelih karena sudah mati berkelahi dengan anjing tadi.
Lah kalau mati berkelahi dengan anjing itu kira-kira dijotosi apa diapakan kira-kira? Digigit dah. Lah kalau digigit berarti kena liurnya enggak? Nah, tidak sekedar kena, di mana-mana ditempati berarti banyak liuran. Itu pun tidak ada perintah untuk membasuh itu. Maka halal dimakan. Tapi kalau kamu lepaskan anjingnya, kemudian berburu, kemudian dibawa pulang dalam keadaan hidup, lah supaya disembelih dulu kalau mau dimakan. Kalau sudah mati, kalau kamu lepas anjing dengan baca basmalah, halal, tidak usah disembelih. Tapi kalau anjing yang kamu lepas tadi membaca bismillah terus ada anjing liar yang membantu, ada anjing liar membantu berburu tadi, kemudian dibawa pulang dalam keadaan mati, haram. Ya, karena tidak tahu matinya ini tadi digigit anjing liar tadi atau digigit anjingmu yang kamu lepaskan untuk berburu dengan baca basmalah tadi. Nah, tidak begitu jelas dalilnya itu. Namun kamu tidak bisa menerima, ya tidak apa-apa. Wong tidak bisa menerima, ya tidak bisa menunjukkan alasannya. Nah, najis kan mugolah tuh iya. Tapi kalau itu menjilat bejana, kalau tempat lain tidak. Lah kok bisa kan tidak? Lah tadi nama untuk berburu itu, berburu binatang, ya tentu kena liur anjing banyak itu. Tidak ada perintah untuk membasuh, malah halal kok. Dimakan halal walaupun tidak disembelih kalau memang matinya mati karena anjing yang dilepaskan baca bismillah untuk berburu tadi. Ini semuanya itu tidak ngawur, ada dasar-dasarnya. Karena masalah agama kita ngawur kan takut dosa. Mulang matematika no ngawur salah rapopo. Paling salah ya. Guru ki nek mulang kok salah terus. Muridnya sak kelas 50 tok ora lulus 51. Nah, nanti jelas gurunya kalau sak kelas ora lulus kabeh jelas gurunya kurang pinter mulangnya atau mungkin ya salah-salah muridnya nurut gurune salah. Ya. Tapi kalau agama mulang agama kok salah tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Agama itu dari Allah, harus benar dari Allah. Warisnya yang diberikan oleh Rasulullah, warisan agama kita itu Quran dan Sunnah. Kalau menyimpang dari Quran dan Sunnah, laisa minal Islam itu. Kalau sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, kamu setuju boleh, tidak setuju boleh.